bagaimana konsep memperanakan Tuhan di dalam ajaran Nasrani. Bukanlah itu konsep paganisme. Dav, aku mau tanya dong. Sebenarnya konsep Tuhan diperanakan dalam Kristen itu gimana sih? Kalau dipikir-pikir, bukankah konsep dewa yang punya anak itu mirip banget sama ajaran paganisme atau mitologi kuno? Wah, pertanyaan menarik banget, Rian. Memang kalau hanya mendengar istilah anak Tuhan, banyak orang langsung membayangkan konsep biologi seperti di mitologi Yunani, di mana dewa menikah dengan manusia lalu punya anak. Tapi dalam teologi Kristen, maknanya beda jauh. Bedanya di mana? Kan istilahnya sama-sama anak. Nah, ini poin pentingnya. Dalam kekristenan, istilah diperanakan atau anak itu bukan dalam arti biologi, melainkan metafora relasional dan hakikat. Sederhananya, Kristen percaya Tuhan itu Esa, satu, tapi menyatakan dirinya melalui firman yang kekal. Nah, firman yang menjadi inilah yang disebut anak. Kenapa harus menggunakan istilah anak kalau bukan biologi? Untuk menunjukkan kesamaan hakikat. Contoh begini, kalau seekor kucing melahirkan, anaknya pasti kucing kan? Bukan ayam. Jadi istilah anak Allah digunakan untuk menegaskan bahwa Yesus memiliki hakikat atau zat yang sama dengan Allah. Dia bukan ciptaan, tapi sang pencipta itu sendiri yang mempribadi. Tapi kan para kritikus sering bilang kalau gereja mula-mula hanya mengambil ide dari paganisme supaya orang-orang Romawi saat itu mudah masuk Kristen. Argumen itu memang populer, tapi kalau kita teliti sejarahnya, justru sebaliknya. Orang-orang Kristen mula-mula itu mayoritas Yahudi yang sangat taat pada konsep Tauhid atau Esa. Mereka justru sangat anti-paganisme. Mereka rela mati disiksa karena menolak menyembah dewa-dewa pagan. Konsep anak Allah dalam Alkitab sebenarnya digalikan dari tradisi Ibrani, bukan Yunani. Jadi bukan karena pengaruh budaya luar. Bukan. Malah secara logika, kalau mereka cuma mau cari muka biar orang pagan tertarik, mereka nggak akan bikin ajaran yang menyebalkan buat orang pagan. Seperti mengajarkan bahwa Tuhan mati di kayu salib, lambang kutukan bagi orang Romawi. Konsep Kristen justru sangat dipanggankan dengan mitologi pagan, yang biasanya menggambarkan anak dewa sebagai pahlawan perang yang perkasa secara fisik. Berarti kesimpulannya, diperanakan itu lebih ke arah hubungan kekal antara firman dan Allah ya, bukan proses kelahiran fisik. Tepat sekali. Gereja punya istilah khusus di pengakuan iman mereka. Diperanakan, bukan dijadikan. Artinya ia sudah ada sebelum waktu ada, satu hakikat dengan Bapa. Jadi ini bukan tentang Tuhan beranak pinak, tapi tentang bagaimana Tuhan yang tak terjangkau itu memilih untuk menjangkau manusia. Aku mulai paham soal konsep firman yang menjelma, tapi ada satu hal lagi yang bikin aku mikir. Kenapa harus lewat cara yang sangat drastis seperti lahir tanpa ayah, perawan? Bukankah itu malah bikin orang bingung dan akhirnya menganggap Yesus itu anak Tuhan secara biologis? Wah, itu pertanyaan yang sangat logis, Rian. Dalam teologi Kristen, ada 3 alasan utama mengapa kelahiran dari perawan itu dianggap mutlak perlu. Mau aku urutkan dari yang paling dasar? Boleh, silahkan. Pertama, untuk menunjukkan identitas gandanya. Kalau Yesus punya ayah manusia, dia akan sepenuhnya manusia biasa seperti kita. Tapi karena dia lahir dari rahim Maria, manusia, melalui Roh Kudus, Tuhan, ini menegaskan secara simbolis dan nyata bahwa dia punya 2 sifat, 100% manusia dan 100% Tuhan. Tanpa ayah manusia, silsilahnya langsung ditarik ke Tuhan sebagai sumber hidupnya. Oke, masuk akal. Terus yang kedua adalah soal dosa asal. Dalam ajaran Kristen, ada konsep bahwa dosa manusia pertama, Adam, diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan manusia. Nah, agar Yesus bisa menjadi penebus yang suci, dia harus memutuskan dari rantai warisan dosa itu. Kelahiran tanpa ayah biologi dipandang sebagai cara Tuhan memutus mata rantai dosa tersebut, sehingga Yesus lahir sebagai manusia yang suci sempurna tanpa cacat dosa. Oh, jadi semacam sterilisasi dari dosa warisan ya? Menarik juga. Terus yang ketiga, ini adalah tentang mujizat sebagai tanda. Tuhan ingin menunjukkan bahwa penyelamatan manusia itu murni inisiatif Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Kelahiran itu adalah tanda atau bukti kekuasaan Tuhan yang melampaui hukum alam. Sama seperti Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, atau Hawa yang diciptakan dari Adam tanpa ibu. Yesus melengkapi cara penciptaan Tuhan yang ajaib, lahir dari ibu tanpa ayah. Berarti menurut pandanganmu, kalau Yesus lahir lewat proses biologi biasa, dia nggak akan punya otoritas untuk menebus dosa. Tepat sekali.
Bagi kami kalau Yesus hanyalah anak dari Yusuf dan Maria secara biologi, maka dia hanyalah orang baik atau nabi biasa yang juga butuh juru selamat. Tapi karena dia adalah firman yang turun, cara masuknya ke dunia pun harus menunjukkan bahwa dia bukan dari dunia ini. Pantas saja, ini jadi pondasi iman yang penting banget buat kalian. Jadi bukan buat gaya-gayaan biar mirip mitologi, tapi ada fungsi teologis di baliknya ya. Betul Rian, fokusnya bukan pada keajaiban fisiknya semata, tapi pada misi penyelamatan yang sedang dikerjakan Tuhan melalui cara itu.